Angin segar bagi timnas Indonesia. Jelang laga uji coba melawan Bangladesh dan kualifikasi Piala Asia, Jordi Amat kabarnya sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk latihan. Kabar bisa atau tidaknya ia bermain untuk timnas di kualifikasi Piala Asia memang simpang siur. Namun dipanggilnya Jordi Amat untuk mengikuti sesi latihan Shin Tae-yong, tentu saja akan berdampak positif bagi timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani, yang ditanya tentang hal itu juga membenarkan jika Jordi Amat telah mendapat pemanggilan oleh Shin Tae-yong. Dan saat ditanya untuk progres naturalisasi sang pemain, Hassani menjawab, "Kami semua sedang menunggu." Jordi Amat dengan pengalaman segudang di kompetisi elit Eropa, diharapkan bisa berbagi pengalaman, terutama untuk para pemain bertahan timnas Indonesia, seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, Fahrudin Arianto, dan Dewangga. Selain itu, hadirnya Jordi Amat dalam sesi latihan timnas juga sebagai ajang pemanasan untuk pemain 30 tahun tersebut, agar dapat beradaptasi dengan pelatih dan pemain. Adapun dua pemain naturalisasi lainnya yaitu Sandy Walsh dan Shane Patinama juga sangat berprogres. Shane Patinama dijadwalkan minggu depan akan tiba di Jakarta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Kemudian untuk Sandy Walsh yang paling menjanjikan, ia berada di Jakarta lebih lama dibanding Jordi Amat. Tak hanya mengurusi dokumen keperluan naturalisasi, ia tampaknya juga telah belajar dan membaur dengan budaya Indonesia. Selain mulai bisa berbahasa Indonesia, ia juga terlihat sering belusukan ke kampung-kampung di Jakarta. Dan yang paling unik dari pemain kelahiran Belgia tersebut adalah, ia tampak lahap makan di rumah makan yang tampak sederhana di area Jakarta bersama sang kekasih. Kemudian angin segar juga menghampiri kita saat pemain yang pernah bersinar dan akhirnya kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong, yaitu pemain asal Bali United, dialah Stefano Lillipali. Lillipali sendiri merupakan gelandang kreatif yang prestasi terbaiknya mampu membawa timnas sampai ke babak final pada Piala AFF 2016. Sayang saat itu timnas gagal mengalahkan Thailand di partai puncak. Maka dari itu, jika tiga pemain keturunan dapat merampungkan prosesnya, maka skuad timnas tak lagi dipandang sebelah mata. Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Mark Klok dan Stefano Lillipali. Sekaligus ditambah para pemain abroad timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangkualam. Ditambah pemain lokal terbaik seperti Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, dan striker baru yang dipanggil yaitu Dimas Drajat, akan membuat timnas Indonesia sangat kompleks dari berbagai lini. Harapan kita realistis, yaitu timnas dapat lolos ke Piala Asia. Walaupun itu hanya finish di urutan kedua di bawah Jordania, yang merupakan tim terkuat di grup A. Tim Timur Tengah selalu menggunakan umpan crossing atau bola atas sebagai strategi mengalahkan tim ASEAN termasuk Indonesia, yang mana postur pemain Timur Tengah lebih unggul ketimbang postur pemain negara-negara ASEAN. Kemudian Hassani melanjutkan, tetapi, jika pemain keturunan sudah bergabung bersama timnas, mungkin hasilnya akan berbeda. Ikuti terus channel ini, untuk mendapatkan kabar terbaru seputar timnas Indonesia.